Firman Tuhan hari ke-113, 23 April tahun 2025, Kitab Ulangan pasal 6 ayat 5, perikop, perintah yang utama. Pada hari ini, di hari yang ke-113, tanggal 23 April 2025, diambil dari Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Perintah yang utama, itulah perikop daripada ayat ini. Sebagai nats adalah sebagai berikut: kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dari segenap kekuatanmu. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian: cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hatimu. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Bahasa Batak Toba Siganupari didok sonon. Haholongi majahoba de batam, sian nasa roham, dohot sian nasa tondim, dohot sian nasa gugum. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan April tahun 2025 dengan topik adalah menghayati pengampunan dosa melalui kebangkitan Yesus dan pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Dalam Roma pasal 6 ayat 4 dijabarkan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup baru. Itulah pedoman kita selama bulan April. Dan di sini menunjukkan adanya transformasi spiritual rohani kita. Kita dilahirkan kembali dengan baptisan kudus, sehingga tabiat atau kebiasaan lama yang sudah kita warisi dosa secara turun-temurun dari Adam sekarang diperbaharui dan dihapuskan, sehingga dengan baptisan kudus itu sudah diperbaharui dengan hidup baru, dilahirkan kembali. Dan itulah yang dikatakan habis gelap terbitlah terang. Nah, kemudian terang kita di dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi dengan selesai baptisan kudus, kita sudah berubah menjadi terang.
Dan terang kita itu harus bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik, memuliakan Bapa di sorga. Itulah pedoman kita selama bulan April. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Diambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Perintah yang utama. Apa makna, pesan moral, dan pembelajaran dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 dengan perintah yang baru atau perintah yang utama? Makna adalah ayat ini menegaskan perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ini adalah pengingat yang kuat bagi umat Tuhan untuk menjadikan kasih kepadanya sebagai fokus utama dalam hidup sehari-hari. Jadi totalitas dari keberadaan kita, dari segenap hati, dari segenap jiwa, dan juga dari segenap kekuatan, mengasihi Tuhan. Tidak ada yang tertinggal. Tidak hanya hati dan jiwa, tapi kekuatan. Atau sebaliknya, tidak hanya kekuatan, tapi juga hati dan jiwa. Inilah yang dikatakan total dari diri kita untuk mengasihi Tuhan Allah. Itulah perintah yang utama. Apa pesan moral dari perintah yang utama ini? Dari segenap hati, jiwa, dan kekuatan mengasihi Tuhan Allah. Mari kita lihat. Pesan moralnya adalah pesan ini adalah mengajarkan, Jadi para teolog mengatakan bahwa pesan ini mengajarkan bahwa kasih ini harus diungkapkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk interaksi kita dengan orang lain, pekerjaan yang kita lakukan, dan cara kita menghadapi tantangan dengan pedoman 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi dalam hal cara kita bekerja, cara kita menghadapi tantangan untuk berinteraksi dengan orang lain, kita berpedoman pada 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Apa dikatakan? Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, dia sama dengan tidak mengenal Allah. Jadi apakah kita mengenal Allah atau tidak? Dilihat dari cara kita, apakah kita memiliki kasih atau tidak. Apabila kita tidak memiliki kasih, maka kita tidak mengenal Allah. Inilah pesan moral dari perikop ini. Jadi mengasihi sama dengan mengenal Allah. Tidak mengasihi sama dengan tidak mengenal Allah. Kemudian apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Saya mencoba menyampaikan ada 5 pembelajaran yang perlu kita sikapi. Pembelajaran pertama, dalam konteks kehidupan dan imanen
Apa itu imanen? Akal budi, ya, intern di dalam kita. Ayat ini mendorong kita untuk tidak hanya, ya, menyatakan iman dengan kata-kata. Tidak hanya menjalankan iman dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Jadi boleh kita berkata-kata, saya mengasihi atau saya percaya kepada Tuhan. Tapi apakah itu diikuti dengan perbuatan? Itulah dikatakan iman. Ya. Jadi iman itu hal-hal yang timbul dari diri kita. Ya. Kita mengatakan mengasihi. Kita mengatakan punya iman percaya. Tapi apakah kita berbuat atau melakukan apa yang kita katakan? Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi jelas. Berarti kalau begitu, adakah mayat-mayat yang berjalan-jalan? Ya banyak. Apabila orang beriman kepada Yesus tapi tidak berbuat, itu sama dengan mayat yang berjalan-jalan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi dianggap orang itu sudah mati. Nah, itulah dikatakan mayat berjalan-jalan. Punya iman tapi tidak berbuat, ya, itu sama dengan mati. Itu pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang kedua, mengasihi Tuhan berarti menjadikannya sebagai pusat keputusan dan pilihan kita, termasuk cara kita menjalani hidup sebagai freelancer yang sudah berusia 70 tahun ke atas. Jadi bagi kita yang sudah freelancer, bebas dari tugas, tinggal menjalani usia, ya, yang sudah semakin lanjut. Nah, di sini dikatakan bahwa mengasihi Tuhan berarti menjadikannya sebagai pusat keputusan dan pilihan kita, termasuk cara kita menjalani hidup sebagai usia yang lanjut. Jadi dalam usia lanjut, fokus kita adalah mengasihi Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah, ya, ragu, bimbang dalam hidup ini. Selalu kita punya motivasi dan punya harapan yang lebih tinggi. Dengan fokus tujuan hidup kita, life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini di Yerusalem yang baru bersama dengan Tuhan Allah. Kemudian pembelajaran yang ketiga, ya, ketika kita berkomitmen, ya, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan menemukan bimbingan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Nah, jadi apabila kita sudah berkomitmen, ya, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, ya, sepenuh jiwa, ya, kita akan menemukan bimbingan. Ada bimbingan dari Tuhan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Tugas kita dan tanggung jawab kita, Tuhan akan membimbing arah dan kemana harus kita tempuh apabila kita sudah berkomitmen mengasihi Tuhan dari sepenuh hati dan full
mengasihi Tuhan. Maka bimbingan dan perlindungan akan diberikan kepada kita dalam menjalankan tanggung jawab kita dalam kehidupan ini. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran yang keempat. Kasih harus diungkapkan dalam semua aspek kehidupan. Dalam kurung, dalam pekerjaan, dan juga dalam keluarga. Ya. Dalam cara berinteraksi. Jadi kasih itu harus diterapkan dalam pekerjaan dan dalam keluarga. Karena kasih itu adalah karakter daripada Allah. Kita bisa mengenal dari 4 kasih. Pertama adalah kasih sturgi. Itu kasih kepada saudara-saudara kita yang ada hubungan darah atau saudara kandung, adik, kakak. Itu dinamakan kasih sturgi. Kemudian yang kedua ada kasih filia. Hubungan saudara yang bukan saudara kandung. Teman sejawat, ya, teman dalam pergaulan, teman dalam komunitas. Itu kita harus saling mengasihi. Nah, kemudian yang ketiga ada yang dikatakan kasih eros. Kasih eros adalah percintaan antara laki-laki dan perempuan. Karena cinta ini adalah hadiah dari Tuhan. Di mana kenapa bisa orang yang cantik, orang yang kurang cantik, orang yang cacat juga bisa berkeluarga. Karena disinilah dikatakan hadiah dari Tuhan, di mana manusia dibentuk. Perempuan adalah dari tulang rusuk daripada laki-laki. Sehingga apapun masalahnya, dia bisa menjadi satu dengan induknya. Karena dia dari tulang rusuk laki-laki, sehingga dia menjalin hubungan eros atau percintaan sebagai hadiah dari Tuhan. Yang keempat adalah kasih agape. Kasih agape adalah mengasihi tanpa belas jasa. Dan ini dibuktikan oleh Yesus Kristus pada saat dia disalibkan di kayu salib. Dia tidak membenci siapapun yang hendak membunuh dia, bahkan mengejek dia, dan banyak orang menghina dia, tapi dia tidak membalas. Bahkan keluar pernyataan dari Yesus di kayu salib. Dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat." Begitu indah doa daripada Tuhan Yesus di kayu salib. Orang sudah memaki-maki dia, orang sudah memukuli dia, orang sudah meludahi dia, tapi dia katakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Begitu indah. Itulah kasih agape. Dan kasih agape itu ada di sorga. Apabila kita dihidupkan kembali dan menjadi pewaris kerajaan sorga, di sanalah tercipta kasih yang murni, yaitu kasih agape, baik dari Allah sendiri maupun dari manusia sebagai ciptaan yang sudah diberikan hidup sejati dan kekal. Nah, kemudian yang kelima adalah pembelajaran yang kelima, dikatakan di sini, mengasihi Tuhan dari segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ini menunjukkan, ya,
komitmen totalitas dalam relasi kita dengannya dan menjadikan cinta dan pengabdian kepadanya sebagai dasar setiap aspek kehidupan kita sebagai freelancer. Jadi totalitas ya dari kita serahkan kepada Dia. Hati, jiwa dan kekuatan. Tidak ada yang ketinggalan. Sehingga ya dalam relasi kita dengannya dan menjadikan cinta dan pengabdian. Jadi mengabdi kepadanya dan cinta kepadanya. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Lebih dulu mengampuni kita. Seperti ditulis dalam Yohanes ya, pasal 14 ayat 6 dikatakan pasal 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dengan demikian kita harus totalitas mengasihi Tuhan kita dari segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dengan demikian, maka itulah pengabdian yang sejati dengan cinta kasih yang murni. Itulah pembelajaran yang bisa kita lihat dalam perikop ini. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan. Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan dalam perikop ini. Pertanyaan pertama, sejauh mana pengaruh kasih kepada Tuhan dalam pengambilan keputusan sehari-hari? Sejauh mana pengaruh kasih itu kepada Tuhan dalam mengambil keputusan kita sehari-hari? Mari kita lihat ya. Kasih kepada Tuhan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam pengambilan keputusan ya sehari-hari bagi setiap orang yang percaya. Jadi pengaruh kasih itu sangat besar dalam pengambilan keputusan sehari-hari, di mana kita tetap bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, maka kita serius menjalankan tugas kita. Seperti tertulis di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24 dikatakan begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, apapun juga yang kamu perbuat dalam segala hal, maka perbuatlah dengan segenap hatimu. Jangan bimbang, jangan ragu, dengan sepenuh hatimu. Dan ya, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan integritas dan ya ketulusan, sebagaimana kita melaksanakan untuk Tuhan. Jadi dengan integritas, dengan tulus, sebagaimana kita melakukan untuk Tuhan, sesuai kata dan perbuatan, dengan tulus kita menjalankan, karena kita bekerja untuk Tuhan. Nah,
ketika kasih kepada Tuhan, ya, mengarahkan keputusan sehari-hari, setiap tindakan dan pilihan yang kita ambil, inilah, ya, komitmen kita dan moralitas dan etika dalam pekerjaan dan kehidupan sosial. Jadi dengan kasih kepada Tuhan, mengarahkan keputusan sehari-hari, setiap tindakan dan pilihan yang kita ambil, inilah, ya, komitmen kepadanya bahwa berdampak pada moralitas. Jadi dampaknya pada moralitas dan etika dalam pekerjaan dan kehidupan sosial. Jadi dengan mengasihi Tuhan sepenuh hati, itu berdampak kepada moralitas dan etika, ya, dalam pekerjaan, kehidupan sosial, berinteraksi dengan orang lain. Kita punya moralitas dan punya etika dengan komitmen menjalankan kasih. Itulah sejauh mana pengaruh kasih kepada Tuhan. Disinilah dikatakan tadi bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan pengaruhnya berakibat dengan moralitas dan etika kita berinteraksi dalam hubungan sosial. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mewujudkan cinta kepada Tuhan dalam pekerjaan yang dijalani, ya, sebagai kita yang sudah bebas tugas, sebagai freelancer, ya. Bagaimana cara mewujudkan cinta kepada Tuhan dalam pekerjaan sebagai freelancer? Artinya orang yang sudah bebas. Bebas itu artinya tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi tantangan. Kita sudah bisa membentukkan sikap kita sendiri. Nah, terus bagaimana cara mewujudkan cinta kepada Tuhan sebagai freelancer? Disinilah kita lihat bahwa mewujudkan cinta kepada Tuhan dalam pekerjaan sebagai orang freelancer atau yang sudah bebas tugas, ya, dapat dilakukan melalui dedikasi, integritas, dan kebijaksanaan dalam setiap tugas yang dijalankan. Jadi ada dedikasi, ya, dan integritas dan juga kebijaksanaan dalam menjalankan tugas yang kita tempuh. Ini tetap mengacu pada Kolose 3 ayat 23 sampai 24, yaitu apapun juga yang kita perbuatlah dengan sepenuh hati, dan kita tetap beranggapan bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi di usia kita sudah freelancer, artinya bebas, apapun tindakan kita perbuat dengan sepenuh hati, dengan integritas, dedikasi yang tinggi, dan juga kebijakan, dan kita bekerja untuk nama Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah jawaban nomor 2. Nah, kemudian di sini ada paradigma yang perlu kita sampaikan, ya. Pekerjaan bukan hanya sumber penghasilan. Itu dulu. Jadi paradigma.
Jadi segala pekerjaan yang kita lakukan itu bukan hanya sebagai penghasilan. Tetapi apa di balik daripada pekerjaan itu adalah sarana untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Jadi dengan demikian, bekerja itu adalah juga sebagai ibadah. Kalau kita menganggap bekerja itu sebagai ibadah, maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakan atau kurang mendalami pekerjaan kita. Karena bekerja untuk Tuhan. Dan di samping ada penghasilan, kita juga sebagai ibadah. Bekerja sebagai ibadah dan tetap memuliakan nama Tuhan. Nah, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu sebagai ibadah kepada Tuhan. Itulah jawaban daripada pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara mewujudkan cinta kepada Tuhan? Kita mengingat bekerja bukan hanya sebagai penghasilan, tetapi juga adalah sebagai ibadah. Bagi yang sudah freelancer, yang sudah pensiun, sudah cukup bekerja mendapatkan penghasilan pada saat kita aktif. Pada saat kita pensiun, tentu penghasilan sudah ada. Dan bekerja itu kita jalankan sebagai ibadah. Itulah kuncinya. Seorang freelancer yang sudah bebas dari tugas harus merespon dan menghayati bahwa kalau kita sudah freelancer usia lanjut, kerja kita itu adalah sebagai ibadah, baik kepada orang muda dan juga kepada orang yang lebih tua dari kita. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati di tengah kesibukan hidup? Jadi, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati di tengah kesibukan hidup kita? Ini memang kadang-kadang berat di tengah kesibukan, dan tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kita lihat di sini. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati di tengah kehidupan, atau kesibukan hidup merupakan tantangan yang sering dihadapi oleh banyak orang. Tidak ada waktu untuk bersama dengan komunitas. Tidak ada waktu datang ke pertanyaan, ke kebaktian di rumah yang diadakan W. Tidak ada waktu untuk pergi ke gereja. Karena sibuk dan sibuk. Inilah yang perlu kita lihat, Bagaimana cara kita? Salah satu cara untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan menjadwalkan waktu khusus untuk berdoa dan baca firman. Karena hal ini membantu kita untuk tetap terhubung secara spiritual. Itulah cara kita menghadapi situasi yang sibuk, sesibuk apapun. Jadwalkan untuk berhubungan dengan Tuhan. Saya sudah mulai 2 tahun ini menjadwalkan bahwa setiap jam 4 pagi sampai jam 8 terhubung dengan Tuhan untuk membahas firman Tuhan.
apapun terjadi, kita tidak pernah meninggalkan untuk terhubung dengan Tuhan. Sama dengan waktu Yesus masih di dunia ini. Ya. Yesus banyak kesibukan. Dia dicari-cari orang untuk menyembuhkannya. Tetapi dia tetap menyediakan waktu subuh jam 4 pagi. Pergi ke tempat yang sunyi untuk berhubungan dengan Tuhan Allah. Ini adalah role model bagi kita. Meluangkan waktu, menjadwalkan waktu kita. Jam berapa atau kapan. Dan kita komitmen menjalankannya. Itulah cara yang terbaik kita dalam menghadapi tantangan yang terbesar pada saat ini. Di tengah-tengah kesibukan kita dalam menghadapi zaman. Nah, sekarang dalam Mazmur pasal 46 ayat 10 dikatakan ya di sini, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, akan ditinggikan di bumi. Apa maksud perikop ini? Dikaitkan dengan di tengah kesibukan kita, apakah masih ada waktu untuk memberikan hubungan dengan Tuhan? Ayat ini mengingatkan kita untuk berdiam dan mengenali keberadaan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Jadi di sini maksudnya kita merenung. Di dalam kesibukan kita, kita mengambil waktu untuk merenung, diam, mengenali apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Jadi boleh dikatakan keberadaan Tuhan yang utama dalam hidup kita itu kita coba renungkan. Keberadaan Tuhan yang utama dalam hidup kita sebenarnya hanya dalam kesehatan saja sudah bisa kita renungkan. Coba, jantung bekerja 24 jam, memompa darah sepanjang 195 km menurut analisa dari kesehatan. Coba, pipa darah 195 km setiap menit, setiap sekon dipompa darah. Jantung 24 jam bekerja. Luar biasa ya. Luar biasa. Juga dengan perangkat-perangkat lainnya, ginjal, mata, dan juga hati, empedu, limpa, usus yang mengolah makanan. Kita makan makanan diolah dan keluar dengan ampas, hasilnya kepada tujuh. Ini saja kita bayangkan, kita sudah harus bersyukur kepada Tuhan. Berapa banyak oksigen yang kita hirup? Mungkin bisa miliaran per tahun ya. Coba kita bayangkan. Pompa jantung memompa darah 80 per menit, bahkan sampai mungkin 120 ya. Setiap kita bernapas, oksigen masuk tanpa kita beli. Di sini pun kita sudah harus merenung. Makanya tadi dikatakan diam sejenak, renungkan apa pemberian Tuhan pada kita. Kalau kita merenungkan ini, kita tidak bisa lagi sombong atau neko-neko, atau kata orang sini adalah menye-menye. Tidak. Kita bayangkan itu. Coba jantung berhenti aja 1/4 jam, selesai kita. Tapi dia bekerja 24 jam, tidak pernah istirahat. Itulah kebesaran Tuhan. Karena alam sadar kita masih bisa kendalikan tangan, mata, kepala. Tapi alam bawah sadar murni 100%
Tuhan yang mengendalikan. Perangkat dalam tubuh hanya 10% di alam sadar. 90% ada di alam bawah sadar. Jadi 90% itu dikelola oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya mengelola 10%. Coba kita bayangkan, apakah kita tidak merenung? Kalau ini kita renungkan, maka wajiblah kita memberikan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan, mengucap syukur. Itulah yang dikatakan di sini tadi. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, akan ditinggikan di bumi. Jelas. Karena semuanya ciptaan Tuhan, manusia, binatang, segala macam, harus ditinggikan. Itu yang mau disampaikan oleh Tuhan supaya kita sadar sesadar-sadarnya. Siapa kita di hadapan diri kita sendiri? Siapa kita di hadapan keluarga? Siapa kita di hadapan masyarakat? Siapa kita di hadapan alam semesta? Terakhir, siapa kita di hadapan Tuhan? Maka tadi sampai pertanyaan kedua dan ketiga diulang-ulang. Bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terakhir, di tengah kesibukan yang sering membuat kita terabaikan, penting untuk menemukan waktu sejenak untuk merenungkan dan menjalani bahwa Allah adalah pusat kehidupan kita yang sesungguhnya, dengan sumber segala kehidupan kita. Dengan cara ini kita dapat memperkuat iman, ya, dan cinta kita kepadanya, meskipun banyak aktivitas yang kita jalankan. Sebagai pedoman kita terakhir, saya mau sampaikan dalam Yesaya pasal 48 ayat 17. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan kepadamu, ya, yang berguna atau yang berfaedah, dan membimbing kamu di jalan yang kamu tempuh. Bukan main. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 48 ayat 17. Ya. Langsung dikatakan oleh akulah yang memberikan dan yang mengajarkan berguna bagimu dan membimbing kamu di jalan yang kamu tempuh. Nah, maka dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus yang bisa menyelamatkan iman kita dan merawat iman kita selama kita hidup di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Kisah para Rasul pasal 5 ayat 29. Kita harus mengikuti pernyataan daripada Petrus pada saat dia ditekan oleh kaum guru-guru agama. Pada saat Petrus dan Yohanes memberitakan firman Tuhan, ditekan dan dipanggil oleh guru-guru agama dan juga mahkamah agama. Mereka dikatakan, jangan beritakan firman Tuhan atas nama Yesus. Tidak boleh, kata guru-guru agama dan mahkamah agama kepada mereka. Tapi Petrus dengan lantang menjawab, apa katanya? Kami lebih turut kepada Allah daripada manusia. Artinya, saya tidak mau tunduk apa yang kau katakan. Kami lebih tunduk kepada Tuhan Allah daripada manusia. Itulah pedoman kita, kesimpulan kita dalam mengasihi
Tuhan dengan segenap hati dan dari segenap jiwa dan dari segenap kekuatan kita. Semoga bermanfaat. Amin. Tuhan memberkati.